Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah ngaling atau ngaji keliling setiap malam Senin, jamaah Masjid Quba dan juga segenap jajarannya Shahibul Bait Bapak Haris Hamka ya, beserta keluarga yang rumahnya malam hari ini digunakan untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi tempat keberkahan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segala bentuk niat kita datang dari rumah ke majelis yang mulia ini dengan niat thalabul ilmi, mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga melebur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di waktu yang sangat sulit, yaitu ba'dal isya, biasanya orang kalau udah habis isya rada segen, tapi kita alhamdulillah setiap malam Senin ba'da isya digunakan untuk thalabul ilmi yang hukumnya fardu ain, sama seperti sholat 5 waktu. Bahwa rumusnya ibadah yang tanpa ilmu akan ditolak Allah. Karena ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah, maka menuntut ilmu tentang ibadah hukumnya juga fardu. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Salat 5 waktu fardu, salat 5 waktu tidak sah tanpa wudu, maka wudu dihukumi fardu juga. Gitu, supaya kewajiban kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur di waktu yang sulit, waktun yakfulu fihin nas, waktu di mana banyak orang lalai, waktu di mana banyak orang yang enggan untuk melakukan kebaikan thalabul ilmi, tapi ternyata Allah berikan kita kemudahan, langkah kaki kita mudah untuk datang ke tempat di mana kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bahwa setiap yang kita lakukan dan yang kita niatkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak Pak orang yang kesehatannya diberikan oleh Allah, kemudian waktunya luang, tapi ternyata sulit untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Maka puncak dari segala macam ibadah adalah mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu ma'asyukri lillah. Ibadah disertakan rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah udah kelas berat itu. Udah kualitasnya top. Kalau ibadah disertakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya thalabul ilmi karena syukur nikmat. Ya Allah, saya berzikir pagi karena syukur nikmat. Ya Allah, saya bangun malam karena bersyukur dikasih sehat. Ya Allah, saya bisa sedekah subuh karena bersyukur telah dikasih rezeki. Semua ibadah ukurannya syukur kepada Allah Subhanahu wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang datang kepada kita selama hidup kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur harus kita tanamkan dalam hati, diaplikasikan menjadi amal soleh. Itulah nanti yang menjadi zat bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajati, apa yang kita maksud kepada Allah senantiasa dikabul, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ilmu yang kita pelajari selama ini dan sampai saat ini, mudah-mudahan ilmu yang kita fahami, ilmu yang kita pelajari menjadi hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, penyelamat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lupa juga, jangan pernah berhenti doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara lahir batin oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih diberikan aman oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya saya prediksi saya nggak bisa ngajar nih malam, Pak Haji, karena tadi sore masih di Cisarua. Udah nggak bisa bayang, iya itu jalur langit saya. Jadi makanya cepat ya. Saya teleponan sama Pak Andi, kata Pak Andi, saya udah masuk tol Ustaz. Saya belum masuk tol, masih di atas. Udah 3:30 itu Pak Haji. Tapi ternyata saya yang sampai duluan, Pak Andi belum sampai. Dia yang nggak ngaji, saya ngaji. Jadi alhamdulillah ya, beda itu jalurnya, ya itu jalur orang dalam Pak Haji. Jadi cepat. Ya, alhamdulillah masih bisa membersamai walaupun dari pagi saya Pak, karena ada acara di sana. Majelis Taklim di Kota Tangerang itu mengadakan, ibu-ibu ya di Kota Tangerang mengadakan pengajian maulid di sana. Sebetulnya saya nggak ngisi acara, cuman diundang saja, dan MC-nya istri saya. sekalian ya sekalian. Jadi ya lo kan disuruh ngesot dari sini sampai sono Pak Haji. Jadi ditemenin, takut diambil orang nanti. Jadi alhamdulillah. Padahal berangkatnya dari sebelum zuhur, masya Allah. Ternyata asar masih di atas, belum masuk tol sama sekali. Tapi alhamdulillah bisa, buka tutup Pak. Jadi, aduh disuruh putar balik segala macam, kata saya muter-muter mulu. Mendingan di Tangerang depan Taman Royal tuh jalanan nggak ada yang tutup, enak. Lega, tiduran juga enak. Ya, tapi alhamdulillah bisa membersamai, mudah-mudahan silaturahim kita dengan thalabul ilmi ini menjadi sebab Allah berkahi usia kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahmati Allah, malam ini kita akan membahas salah satu pasal yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu makalah beliau, judulnya Babul Ahkam. Tapi saya nggak bicara hukum secara fikih, karena itu sudah mainstream, sudah banyak dibicarakan. Dalam fikih kan hukum ada dua Pak. Ada al-ahkamut taklifiyah, hukum-hukum taklif yang memberatkan manusia untuk menjalankan kewajibannya. Memang secara bahasa taklif artinya memberatkan. Tapi bukan berarti memberatkan, diberikan tanggung jawab menjalankan syariat. Maka hukum taklif ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu namanya taklif. Kallafallahu ibadah bisyariah. Allah memberikan kewajiban kepada hamba-hambanya dengan syariat. Ada hukum wad'i namanya. Beda, ada taklif, ada wad'i. Nah, kalau wad'i itu hukum yang bisa mengukur kualitas ibadah kita. Ini orang sholatnya sah apa enggak? Ini orang kenapa kok jadi enggak wajib sholat? Oh ada sebab, apa sebabnya? Datang bulan. Itu. Jadi kalau hukum wad'i itu sebab, batal, fasid. Itu. Ya, sesuatu yang menjadi ukuran bahwa seseorang itu layak enggak ibadah atau tidak. Dan sah atau tidak secara hukum syariat. Itu namanya hukum wadhu, ketentuan, ketetapan. Nah, kalau kita bicara fikih kan hitam putih sebetulnya, ya. Tapi tergantung yang membawakan sebetulnya ya. Makanya saya kalau ngajar fikih itu saya selalu kasih hukum yang ringan supaya senang beribadah gitu. Biar yang susah-susah biar tugasnya ustadz itu. Jangan terbalik, ustadznya yang gampang, muridnya dikasih yang susah. Itu terbalik itu.
Harusnya yang mudah jamaahnya dikasih hukum yang mudah, ustadznya yang berat-berat tuh. Jamaahnya duhanya 2 rakaat, ustadznya 8, kudunya begitu, kudunya. Ya, normalnya begitu. Nah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi malam ini yang saya bahas bukan hukum-hukum syariat. Ini uniknya Al-Ghazali selalu ada persoalan-persoalan yang berbeda tapi masih dalam koridor syariat. Ini hukum tapi dalam perspektif ihsan. Ya, dalam perspektif ihsan. Jadi hukum tapi ditinjau dari sisi spiritual. Kalau tadi dari sisi yuridis, sisi hukum hitam putih fikih itu tadi sudah ada hukum wajib, sunnah, mubah dan segala macamnya. Tapi ini dari hukum spiritualnya ihsan. Ya, karena nggak mungkin juga Pak kita beragama tuh hanya Islam saja. Kemudian atau iman saja Islamnya tidak. Dia iman Pak, tapi Islamnya enggak. Sholat kagak, puasa enggak, haji juga enggak nyampe-nyampe. Tapi ditanya iman saya. Tapi saya enggak sholat. Gitu. Ya kan fasik itu. Ada juga bahaya sholat juga, tapi enggak iman. Contoh sholat enggak iman ya. Sholat mas sholat, ragu sama janji Allah tetap. Katanya saya sedekah subuh, ini kok saya udah sedekah sabrek-gabrek enggak dikasih. Itu namanya ibadah ma'asyak. Tetap ragu iman. Kan nggak boleh iman tuh ragu. Kalau persoalan iman tuh harus yakin Pak. Nggak boleh skeptis. Nggak boleh ragu. Kalau fikih ragu masih ada solusi. Kan saya pernah sampaikan itu. Tapi kalau iman ragu berbahaya. Bisa setan yang masuk susah baliknya Pak. Kalau fikih kita misalnya ragu ini air suci atau enggak. Kembali ke hukum asal. Allah ciptakan air semua suci. Kecuali yatanajjasu kena najis. Atau ikhtilat kecampur dengan sesuatu yang bisa merubah air sehingga tidak boleh dipakai bersuci. Gampang saja dalam hukum fikih mah. Yang sulit itu menerka ketegasan iman dalam hati seseorang. Sholat mah sholat, tapi persoalan suudzon sama Allah tetap jalan. Ini yang dimaksud berislam doang, imannya nggak kepake. Imannya nggak pakai. Atau ada orang ihsan saja. Nah orang semacam ini kalau ditanya percaya Allah nggak? Percaya. Tapi sholat enggak. Percaya enggak aturan ini dengan adalah aturan dari Allah? Iya, enggak percaya. Saya cuma percaya adanya Tuhan saja. Ini orang sekarang lebih memilih begitu. Saya percaya Tuhan tapi enggak mau beragama. Karena beragama itu ribet. Itu pikiran barat yang sekuler Pak. Pokoknya sekuler itu harus bebas gitu kira-kira. Makanya orang Indonesia itu unik. Modernitasnya tetap dipakai tapi tetap ngaji gitu. Nggak ditinggal sholat berjamaah. Orang barat geleng-geleng gitu. Karena modernitas dan sekuler menurut orang barat itu harus melepaskan agama, melepaskan aturan, harus melepaskan aturan-aturan Tuhan, harus liberal, plural dan semacamnya. Tapi ke orang Indonesia modern tetap, ngajinya bisa pakai handphone jarak jauh, tapi kok tetap ke majelis taklim, sedekah, itu kan? Tetap saling mendoakan, itu yang disebut bahwa memadukan antara konteks keduniawian tapi tidak meninggalkan basic keagamaan. Kenapa? Karena agama Islam itu kan yang sebagaimana dideskripsikan Rasulullah ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu selalu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi kecuali agama Islam. Selama syariatnya diteguhkan, dijalankan oleh penganutnya. Nah, di sini disebutkan kalau tadi hukum syariat itu ada 5, kalau di sini hukumnya ada 4, Pak. Ada 4, bukan ada 5. Terbalik, ya. Kalau tadi ada 5, wajib, sunnah sampai mubah sampai haram, kalau ini cuma ada 4. Sebetulnya yang dianggap Al-Ghazali 4 hukum ini hukum yang berbicara tentang hati manusia. Hati manusia. Saya rasa tidak ada bagian tubuh yang paling sensitif kecuali yang disebut dalam istilah agama dengan kata al-qalbu. Makanya setiap ba'da sholat Pak, itu jangan pernah lupa. Minta hati kita diteguhkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, teguhkanlah iman dalam hati kami sampai kami menghadap-Mu ya Allah. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan kami suluk menuju Engkau, tapi ternyata iman kami hilang di tengah jalan.
ribet nyarinya lagi. Ya, makanya kudu dirawat. Kalau harta dunia saja harus dijaga, apalagi iman yang murni kagak pernah kita minta tapi dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus lebih dijaga sampai akhir hayat kita. Nah, karena iman itu letaknya di hati, maka hatinya juga dijaga, dirawat. Tidak ada bagian tubuh yang paling sensitif kecuali yang disebut oleh Rasulullah sebagai mudghah atau kolbu itu. Atau kalau dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah diilustrasikan dalam surat Al-Baqarah yang awal-awal itu, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi ternyata ada yang disebut dengan maradul qulub atau sakitnya hati. Ada juga yang disebut dengan solahul qulub, hati yang baik. Nah itu. Karena hati ini bagian sensitif dalam tubuh manusia, maka disebut sebagai qaidul jawarih, pemimpin fisik dan raga. Jadi kalau hatinya benar, nanti fisiknya benar itu. Kalau hatinya salah, fisiknya salah. Tapi ada loh Ustaz, yang hatinya benar, tapi ternyata luarnya salah. Emang ada? Ada, tapi jarang. Nadir, jarang sekali. Yang banyak yang kebalikannya. Hatinya jelek, tapi amaliyahnya bagus. Nah itu yang banyak. Hatinya jelek, tapi amaliyahnya bagus. Sebetulnya contoh yang tadi. Sholatnya jalan, suuzonnya tetap jalan. Nah itu orang yang disebut bahwa hatinya sebetulnya jelek, tapi amaliyah fisiknya bagus. Itu masuk kategori yang disebut Allah dalam Al-Quran. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Orang yang tertipu seolah-olah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Saya kasih contoh orang tertipu itu Pak ya, ilustrasi saja dalam cerita Israiliyat. Bapak pernah dengar cerita Israiliyat yang orang membunuh 99 orang itu? Yang sampai terakhir yang ditanya, ustadznya memang rada eksklusif lagi nih. Cara berpikirnya. Agak keras lah begitu. Saya mau tobat. Tobat dari apa? Saya membunuh 99 orang. Ustadz kaget lagi dikata. Oh, bener, serius. Saya membunuh 99 orang. Saya mau tobat. Ajarin bagaimana. Waduh, kagak ada pintu tobat. Udah neraka dibuka lebar-lebar katanya. Orang begini diomongin begitu kan sensitif Pak. Refleks, dibunuh langsung. Lengkap. Mi'ah anfar. Jadi 100 orang lengkap. Datang lagi ke ustadz yang kedua. Ditanya. Saya mau tobat Ustadz. Bisa apa enggak? Tapi saya udah bunuh 100 orang. Terakhir kali ustadz yang tadi tuh saya bunuh. Udah ustadz saya bunuh lagi kata dia. Ustadz yang tadi saya bunuh tuh. Boleh apa kagak? Jangankan 100, dosamu lebih dari itu, ampunan Allah lebih banyak. Jawabannya jawaban bijaksana gitu loh. Bahwa tidak ada yang bisa melampaui magfirahnya Allah Subhanahu. Ternyata kata ulama, ustadz yang tadi pertama itu contoh orang yang tertipu atas nama Allah. Casingnya benar. Casingnya benar Pak. Casingnya benar. Bahwa orang yang berbuat membunuh dosa bukan? Dosa. Casingnya benar nyampeinnya. Cuma nggak bijak nyikapinnya. Sama seperti Bapak ketemu orang nggak sholat subuh. Ada di pos. Bapak mau ke Masjid Kuba. Hei sholat. Main catur mulu. Hidup lu mau ngapain hidup? Nah. Kan nyuruh sholat bener Pak ya. Tapi sambil ngatain. Hidup mau ngapain? Itu namanya ngajak tertipu dari seolah-olah karena Allah Subhanahu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Contoh lagi deh. Tuh di persimpangan Masjid Marala. Kan sering macet tuh lampu merah itu tuh. Banyak banget manusia silper. Manusia apalah begitu macam. Iya. Nah. Kita ngasih duit Pak. Atau ada orang yang dituntun-tuntun. Kalau depan mobil dituntun-tuntun dia buta tuh Pak. Tapi kalau di belakang mobil jangan lihat lagi tuh. Gak tahu deh saya bener apa kagak. Nah itu. Pas dikasih. Sedekah saja Pak. Nggak usah make. Tuh sedekah. Minta mulu. Sholat dong. Nah itu. Sebetulnya ngajak sholatnya bener. Tapi salah sambil ngatain. Sedekahnya bener tapi sambil ngatain. Itu yang disebut orang yang gurur tertipu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata cara berdakwah, menyampaikan, menyikapi persoalan itu ada caranya. Berapa banyak Nabi itu bersikap sangat halus dengan pendosa. Berapa banyak Nabi bersikap sangat
Bijak kepada orang-orang yang dianggap hina dalam tanda kutip di alam dunia. Dia pencuri, dia pembunuh, dia pelacur. Tapi disikapi dengan sangat bijak oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kadang-kadang kita tertipunya begitu Pak. Secara juklak juknis ibadahnya mampu, syarat rukun kita faham. Tapi mengelola hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak seperti kita. Itu kadang-kadang jatuh Pak. Ini contoh. Bapak ketemu sama komunitas atau orang yang nggak biasa duduk bareng Bapak di majelis begini. Itu kadang-kadang ada gejolak hati Pak. Hati merasa, bagusan gua. Ngomong sendiri. Hati merasa, bagusan gua. Itu nggak kesadar loh Pak. Itu otomatis namanya ujub itu. Atau bangga diri terhadap amal. Itu setan yang masuk seolah-olah casingnya bagus. Tapi ternyata maksiat di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang disebut lebih sulit menjaga konsisten hati daripada konsistennya fisik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, saya akan sebutkan 4 hal dari Imam Al-Ghazali. Nabi itu kan pernah bersabda begini, Pak. Selain hadis yang tadi mudghah itu, istafti qalbak. Ya, minta fatwa, petuahlah, minta nasihatlah dari hatimu sendiri. Nah, ayatnya makadzabal fuadu ma ra'a. Tidak mungkin fuad, lubuk hati yang paling dalam itu berdusta kepada dirimu sendiri. Makanya dalam agama dianjurkan sering kholwat. Menyendiri. Kholwat. Ya, nah, kalau dulu kan Nabi tahanus itu di Gua Hira itu. Ya kan? Itu nah dalam bahasa tasawuf namanya kholwat. Bapak nggak usah tanya kenapa di goa. Ya. Nah, itu nggak usah terkadang sesuatu yang bersifat prinsip dengan nas itu nggak perlu ditanya. Nggak perlu ditanya. Ya, sama seperti Bapak nanya, kenapa kok ke Ka'bah? Kenapa nggak ke Monas? Kenapa nggak ke sini? Fawalli wajhaka syatral masjidil la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan menanyakan apa yang Allah perintah, karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Itulah agama, bukan kreasi akal manusia. Al-Islam yubna 'ala nukul la 'ala muhasabatil ukul. Islam ini dibangun atas nas Quran hadis, bukan pikiran manusia. Pikiran manusia membantu saja memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu saja udah. Tidak lebih, apalagi dibuat-buat. Enggak. Ketika akal memahami Quran Sunnah, namanya ijtihad. Dan itu diperbolehkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Selama sesuai tupoksinya. Kompetensinya jelas. Jangan yang tidak faham Quran menafsirkan Quran, itu bahaya. Yang tidak faham fikih menjelaskan fikih, itu berbahaya. Yang tidak faham tentang ilmu hadis menjelaskan hadis, nanti jadi hadas, bukan hadis. Jangan yang tidak faham persoalan usul fikih, dasar-dasar fikih, Pak. Itu nanti menjelaskan malah tidak faham nanti. Berbahaya. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Baru tadi tuh saya ngisi pengajian di Ciledug, Pak. Saya bilang, saat ini yang hilang itu bukan kecerdasan, tapi kepakaran, kompetensi. Kenapa? Semua orang pengen bicara yang bukan bidangnya. Itu yang salah. Kita belajar deh dari akademisi, meskipun akademisi nggak menjamin kualitas ibadah dan imannya, enggak, Pak. Semakin tinggi gelar orang, ilmunya semakin ngerucut, bukan semakin luas. Jadi ada spesialisasi gitu loh. Misalnya nih, ijazah S2, itu bidangnya apa, kan ditulis di ijazah. Jadi kalau Bapak pengen paham dia bidangnya apa, ya tanya itu. Semakin tinggi doktor, dia semakin kecil ilmunya, Pak, bukan semakin luas. Semakin profesor, semakin kecil lagi, semakin rontok lagi palanya itu. Botak. Jadi profesor tanya, enggak semua profesor paham ilmu, Pak. Tanya profesornya bidang apa SK-nya. Kan dia jabatan fungsional rektor, Mak, bukan gelar. Itu SK dari Kemendikbud atau dari Kementerian Agama. Karena karir akademiknya itu prestasi. Ya, ditanya kualifikasi ilmunya apa. Kalau nggak berkompeten ya jangan bicara. Tanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka saya rasa penting sekali selektif terhadap persoalan yang saya rasa di Masjid Kuba juga sudah begitu. Ya, misalnya nih yang ngaji bidang fikih atau ngajar bidang fikih apa, memang yang ahli di bidangnya itu. Jadi nggak salah sasaran. Nggak salah sasaran. Ya,
Misalnya bicara tentang ilmu hadis, cari yang memang S1-nya, ngajinya, pesantrennya dulu bidang hadis. Saya insya Allah lebih ahwat. Ahwat tuh hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Dalam menyampaikan ilmunya. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Imam Al-Ghazali begini. Kan, tadi kan ukurannya makazabal fu'adu maro'a. Hati itu tidak mungkin bohong dengan dirinya sendiri. Makanya kita disuruh berkhalwat muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu bukan hadis ya. Itu kaul sahabat. Nah, maka seringlah introspeksi diri dalam arti bertanya kepada dirimu sendiri. Kualitas ibadah saya sudah sampai mana? Sedekah saya sudah sampai mana? Jadi jangan pintar menilai orang, pintar dululah menilai diri sendiri. Kecuali ada yang melenceng dari ukuran ilmu. Bapak boleh watawasau bil haq, watawasau bis sabri, karena itu tugas orang beriman. Ya, saling mengingatkan antara satu sama lain. Yang pertama, i'rabul qulub ala arbati anwa. Ini yang saya suka. Dalam ilmu bahasa Arab ada kata yang dikenal dengan kata i'rab. I'rab itu artinya perubahan akhir kalimat. Kalau belajar bahasa Arab. Apakah dia rofa, apakah dia nasob, ataukah dia khofad, atau jer, ataukah dia jazam. Itu dalam ilmu bahasa Arab. Dulu kita di pesantren begitu. Ya, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jar atau aujarrun au jazmun. 4. Tanda i'rab, tanda perubahan akhir kalimat dalam bahasa Arab. Tapi kata Al-Ghazali di sini, i'rabul qulub ala arba'ati anwa. Hati manusia itu variannya 4. Tipologinya. Modelnya ada 4. Yang pertama, hati manusia model rofa. Model rofa itu artinya hati yang tinggi kualitasnya di hadapan Allah. Pokoknya nilainya pontennya 100 deh di hadapan Allah. Ini hatinya orang cakep di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wafathun. Hati yang, apa ya, fathun itu ya. Fatah itu kan artinya intisob. Lurus, tegak, berkomitmen. Namanya hati yang fatah. Yang ketiga, khofad. Hati yang rendah. Tingkatnya kelas bawah yang begini. Ada lagi yang terakhir, hati yang disebut wakfun, hati yang mati. Paling terakhir, wakof itu artinya berhenti. Atau sukun, diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya nggak punya amal, nggak punya potensi, nggak punya kemampuan, ya begitu aja, nggak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri hati yang tinggi tadi, yang pertama dulu. Faraf'ul qalbi, tingginya hati di hadapan Allah, yang punya level rofa, tinggi, fi zikrillah. Hati yang di mana saja, kapan saja, bersama siapa, tetap ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir. Tapi zikir bukan, ya zikir secara umum. Tidak hanya mengucap istighfar, hatinya selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialognya sama manusia, tapi ininya nggak lupa sama Allah. Gitu. Susah kan? Susah itu Pak. Ini kita kongkoh sama manusia. Hatinya nggak lupa sama Allah. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terbalik. Kita lagi kongkoh sama manusia. Lupa malah nggak sholat. Jadi ngopi sampai 3 gelas, kelupaan. Malah lupanya ninggalin sholat kalau kita mah. Kalau Nabi enggak Pak. Makanya Imam Izzuddin bin Abdussalam pernah mencatat riwayat hadis. Ini nggak populer hadisnya di ilmu fikih. Di ilmu hadis saja hadisnya nggak populer. Tapi bukan palsu, bukan. Memang hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang menjelaskan kategori ihsan. Nabi itu suatu saat di dalam kamar dipanggil oleh anaknya Fatimah. Ya Rasulullah. Tuh anak manggil bapak begitu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau kita kadang-kadang mbak, ayah, apalah begitu ya. Kalau udah tuaan dikit gua elu manggilnya. Ya Rasulullah, Nabi nyaut Pak, nyaut. Manggil, ya na'am. Tapi ditanya, siapa di luar? Anakmu, Fatimah. Fatimah siapa? Ini kalau orang salah mahamin hadis, dianggap Nabi pikun. Awas, kalau nggak paham hadisnya. Dianggap Nabi pikun nggak waras. Bukan begitu poinnya dari hadis ini. Hadis itu menjelaskan syugul kolbinya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu ketika berdialog dengan Fatimah, saking intimnya dengan Allah, lupa sama urusan dunia gitu loh.
Kalau kita kan terbalik. Saking sibuknya sama dunia, lupa rakaat sholat. Kalau kita. Iya lagi. Betul. Itu kalau kita, modelnya kayak kita begitu. Kalau Nabi, terbalik Pak. Saking sibuknya sama Allah, lupa sama urusan dunia. Sampai ketika Nabi sujud, yang lehernya diinjak itu Pak, pernah dengar? Yang leher, itu nggak keberasa. Kalau kita, bisa patah leher kita. Berantem malah di masjid itu. Nabi nggak keberasa itu. Kenapa? Saking intimnya dengan Allah Subhanahu. Jadi orang yang hatinya level tinggi itu, selevel para Nabi dan Rasul, di mana saja, kapan saja, selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri hati yang kedua, teguh. Yang teguh pendirian, nggak mudah goyah. Wa fathul qalbi firridho anillah. Ini yang susah juga lagi, ya Allah, susah. Orang yang hatinya kokoh itu dibuat kokoh sama Allah, Pak. Orang yang kapan saja, di mana saja, selalu ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita kan kadang yang enak doang ridhonya, Pak. Yang nggak enak tetap ngedumel kalau kita. Kalau yang enak-enak, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ngapa begini? Begitu beda ngomongnya. Beda ngomongnya. Ya. Kadang-kadang ngeluh dulu, baru alhamdulillahnya belakangan. Ya cuman segini lagi, cukup buat lebaran gak ya? Tapi ya alhamdulillah lah, begitu. Jadi ngeluh dulu, baru alhamdulillah belakangan, begitu. Malaikat sampai bingung nyatetnya sih, yang mana yang benar ini? Syukur apa ngeluh ya? Begitu. Kalau kita begitu Pak. Jadi orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, pahit getirnya dengan hawa nafsu, dia ikhlas dari Allah, itu yang susah. Ini orang yang semacam ini hatinya dikonsistenkan oleh Allah. Nggak mudah goyah. Nah itu level hati tingkat kedua. Tadi yang pertama, kapan saja ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa khafdul qalbi. Hati yang rendah. Hati yang rendah itu fil istighal bi ghairillah. Di mana saja, kapan saja ingatnya makhluk, bukan Allah. Kebalikan yang pertama. Di mana saja, kapan saja yang dia ingat makhluk, bukan Allah. Nggak punya duit, yang dia ingat bos. Ini segala macam yang dianggap manusia. Jadi bukan Allah. Allah bukan tujuan awalnya, bukan. Tujuan awalnya manusia. Ma siwallah fi qalbihi. Jadi selain Allah ada di dalam hatinya. Padahal Allah lah yang memberikan semua. Itu ciri hati yang rendahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa waqful qalbi, hati yang mati adalah al-ghaflah anillah. Kapan saja selalu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah ada sensitivitas menangkap bahwa Allah melihat kami, di mana saja kami bersama Allah. Itu nggak ada, Pak. Ini orang semacam ini lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu level hati yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal cocokin kita yang mana masuknya. Tinggal cocokin. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk bisa sampai ke situ. Yang kedua yang bagus tadi tuh. Yang pertama, kalau pengen dapat level rofa, hati yang tinggi, pertama, wujudul muwafaqah. Hati dengan lisan dan amal sesuai. Hati, lisan, amal cocok. Nggak ada yang berseberangan. Itu yang susah loh Pak. Susah nggak? Karena itu ukuran iman yang sesungguhnya. Tasdikun bil jinan. Bukan bil jinan, bil janan. Terus apalagi iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi pembenaran dalam hati, pengucapan secara verbal, yang terakhir aplikasi secara perbuatan. Tiganya konsisten. Kalau kita kan kadang yang ini iya, ini enggak. Yang ini iya, yang ini yang enggak. Jadi iman kita itu kadang-kadang ya Yazid yang kus, kadang-kadang yang kus mulu enggak Yazid gitu. Jadi naik, kadang turun-turun banget, naik juga enggak turun, naik juga dikit-dikit doang. Nah itu. Jadi yang pertama, wujudul muwafaqah, harus ada kesesuaian antara apa yang dia imani dalam hatinya, apa yang dia ucapkan secara lisan, apa yang dia amalkan secara perbuatan. Yang kedua, dawamus syauq, senang dengan Allah, enggak buru-buru pengen pergi. Itu yang pernah saya sampaikan kemarin di masjid. Orang kalau udah cinta sama Allah, Pak, pengennya ibadah lama, bukan cepat selesai. Ada orang baru masuk Masjid Kuba baru 10 menit meringsang. Meringsang apaan ya?
Iya pengen buru-buru ya gelisah, pengen buru-buru selesai aja gitu maksudnya di masjid. Prangsat kayaknya masjid adem banget ya, tapi kayaknya buru-buru pengen keluar. Ada apa begitu? Ada. Itu jadi di tempat kebaikan juga sama, banyak begitu. Saya ya namanya kita santri ngaji pasti pernah ngerasain Pak, ngerasain ngaji baru 5 menit pantat geser kanan, tergeser kiri, ntar nyari tempat yang kesono. Padahal mah itu pengen dikit nyari deket sendal itu. Pengen pulang sebetulnya mah. Ya itu. Ya jadi nah, itu ciri orang yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi rindunya enggak. Ada ulama yang ditawarin mati, ditawarin meninggal lah kira-kira begitu. Ulama tuh kalau udah dekat dengan Allah Pak, wafatnya aja ditawarin. Maunya kapan? Kalau kita kan main betot aja kalau kita nih. Main nyabut aja orang kayak kita mah. Kadang nyabutnya lagi mancing di Danau Cipondo. Ya elah, kata saya, dicabut lagi mancing mati. Kata saya, mati main cakepan dikit apa jangan lagi mancing. Kata saya, ya Allah, ditawarin, saya dapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut itu. Ditawarin maunya kapan? Tapi kalau orang yang imannya benar, terserah Allah. Pasti jawabnya begitu. Tapi kalau orangnya kayak kita, entar-entaran, anak masih kecil gitu. Bini masih 1 atau apalah gitu. Ya. Berani di sini doang. Itu jadi kalau persoalan-persoalan yang seperti itu masih belum bisa kita antisipasi, sulit juga Pak itu. Ya. Bagi orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yutilul qiyam indallah. Jadi ibadah tuh pengennya lama aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bagaimana caranya hati yang fatah? Yang pertama, tawakal kepada Allah, itu yang susah. Yang kedua, sidik, jujur, jangan dusta. Jujur itu Pak, apa yang diimani dengan apa yang diamalkan sesuai. Itu namanya jujur, sidikin namanya. Ya. Nah, kalau contoh yang kemarin pengen saya sampaikan nggak jadi, karena waktunya singkat, itu yang di masjid. Ciri orang sidik, ini ciri orang sidik Pak, ibadahnya sembunyi-sembunyi. Ciri orang sidik. Ciri orang muroin yang disebut dalam surat Al-Ma'un, muroin. Muroin itu mempertontonkan ibadah. Jadi ibadahnya punya semangat kalau orang banyak. Kalau orang nggak ada, ibadahnya kendor. Nah, ria namanya muroil ibadah, orang yang mempertontonkan. Kebalikannya, sidikin, kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadah, tapi yang sunnah-sunnah saja. Kan ada ibadah yang sunnah yang dianjurkan jamaah ada. Ada ibadah sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Itu ibadahnya sembunyi di rumah, gitu loh. Jadi nggak ditonton banyak orang itu ciri orang yang jujur. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, tidak pernah menunjukkan kecewa dengan musibah dari Allah. Nggak pernah. Di hadapan orang. Yang ada selalu syukur kepada Allah Subhanahu. Jarang loh. Ada kebanyakan orang syukur tuh dapat duit segepok tuh syukur. Amplop tebel tuh syukur. Pernah nggak Bapak kalau seandainya jatuh atau dari motor atau kepleset, ngucapnya alhamdulillah? Enggak. Yang ada mah sembelian banget ini. Siapa sih yang naruh ini licin banget ubin begitu. Yang ada begitu yang kita nggak pernah kan kita kalau dapat yang nggak enak dalam diri kita ngucapnya alhamdulillah. Nah, orang yang sidik, apapun yang dia dapat, jelek ataupun bagus, dia nggak pernah tontonkan di hadapan orang. Apalagi yang jelek musibah pasti disembunyikan. Hanya dia sama Allah saja yang tahu udah. Ya. Jadi kira-kira begini, kalau kongko sama temen nggak kayak orang kayak kagak punya duit dah begitu, jadi nggak nonton kagak nunjukin muka kayak orang kagak gablek duit begitu Bu. Ya, kalau kita kadang-kadang beda. Ya begitu. Jadi kalau musibah ya ditelan aja, nikmati karena itu dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal berdoa, minta sama Allah supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kiat-kiatnya yang dua. Kalau yang terakhir, yang khofad, yang paling rendah tadi itu yang wakaf, itu banyak ujub. Ini orang yang hatinya rendah, ujub, riya, hiris. Hiris itu apa ya? Kalau terjemah Indonesianya susah sih. Hiris dengan tomak itu beda apa dalam bahasa Arab? Bukan. Kalau tomak itu kan berharapnya kepada manusia. Itu tomak namanya. Kalau hiris itu punya spirit, semangat. Casingnya bagus Pak. Tapi kan, bukan riya, bukan. Tapi motivasinya dunia. Bukan manusia, bukan dunia. Itu namanya hiris. Tapi nggak ada bahasa Indonesianya. Apa kali saya juga nggak tahu. Bahasa Arab terlalu banyak sinonimnya. Jadi terjemah Indonesianya susah. Gitu ya.
Ya, punya spirit ibadah, tapi tujuannya ya jah, pangkat, apa begitu tuh. Spiritnya bukan kepada Allah, bukan. Ya, nah itu salah satu daripada rendahnya hati kita. Nah, yang terakhir adalah hati yang wakaf, yang mati itu tanda-tandanya Pak. Yang pertama, ibadah nggak rasa nikmat. Jadi apa ya? Anter apa ya? Ya anter. Saya juga nggak tahu tuh bahasa Indonesianya apa kali. Ya datar aja, ibadah tuh nggak ada rasanya gitu Pak. Sekedar capek saja. Nggak ada rasanya. Jadi hambar, nggak ada rasanya, iya. Namanya zawalu halawati ta'ah, hilang dicabut Allah nikmat ibadah. Yang kedua, adamu mararatil maksiat. Ketika berbuat maksiat, hatinya nggak nyesel. Iya, bukan biasa aja malah senang. Nah, itu ciri orang yang hatinya mati itu. Cirinya. Yang terakhir, waltibas al-halal. Mencampur adukan yang haram dengan yang halal. Jadi yang haram kayak halal, yang halal seolah kayak haram. Ini orang yang seperti ini biasanya tanda atau indikasi hatinya sudah wakaf, sudah mati ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah min zalik. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya Allah lihat kepada kita adalah kulub. Pertama tuh yang disebut kulub dulu, bukan amal. Kulubikum baru wa amalikum. Hatimu baru amalmu. Itu menunjukkan fa'ammal kulub, hati manusia, qaidatul jawarih. Yang memanage visi kita ini ya hati itu. Maka selalu dijaga. Salah satu untuk bisa menjaga hati kita adalah sering duduk di majelis ilmu. Sering duduk di masjid, duduk dengan orang yang soleh, duduk dengan orang yang baik. Insya Allah hatinya dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sering, kalau masih belum bisa menjaga, minimalisir duduk di tempat yang membuat lalai. Main catur boleh nggak Pak? Boleh, makruh. Kalau kata Imam Malik, makruh. Tapi bisa haram, kalau main catur nggak sholat. Ya, bukan caturnya yang haram, tapi ninggalin sholatnya itu. Ya, ninggalin sholatnya itu yang haram. Ya, jadi, tapi banyak itu yang buat lalai. Padahal secara prinsip permainan itu sebetulnya nggak ada yang sampai haram ya, kecuali yang jelas. Tapi kadang-kadang laibun walahun bisa sampai membuat manusia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang, lebih baik ngaji, tidur, atau ngiler daripada duduk di pos kamling sampai 3 gelas ngopi tapi ninggalin sholat kagak ngaji. Mendingan ngaji tapi tidur. Tapi bukan sengaja tidur bawa bantal, bukan. Kepulesan. Makanya bapak yang nggak pernah bisa tidur insomnia, ngajilah. Insya Allah pules. Insya Allah. karena di pengajian gampang pules biasanya. Di para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, karena di akhir zaman ini yang sulit adalah menjaga apa yang menjadi titipan Allah dalam hati kita, supaya diberikan konsisten, istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sulit, apa yang tidak sempurna dalam diri kita, mudah-mudahan senantiasa disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum doa mungkin ada pertanyaan.